kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 tambah ayat 3. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Matius 5 ayat 10. Saya bacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 sampai ayat 2. Lain
marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 sampai ayat 3. Turunlah kiranya bagimu sekalian damai dan sejahtera Allah yang melampaui akal dan segala pikiran manusia ketika kamu mendengar, merenungkan, dan memaknai sabda Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu pagi hari ini diambil dari Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sebaiknya kita akan baca dengan bergantian. Demikian firman Tuhan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah
baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan kamu mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian firman Tuhan. Salam untuk kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita hari ini dengan tema berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dalam keinginannya untuk menyatakan rencana Tuhan atas isi dunia ini dengan ciptaannya, Dia membuat orang Israel menjadi prototipe umat yang sungguh-sungguh mengenal, mengerti, memahami, dan mengetahui kehendak Allah. Sehingga Allah menjadikan umat Israel menjadi bangsanya. Dan umat Israel adalah umat yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Allah menginginkan di tengah-tengah peradaban manusia dan khususnya orang Israel, Tuhan menginginkan Israel menjadi contoh, menjadi model bagaimana sebenarnya percaya, yakin, dan mengikuti kehendak Allah. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Semua kehendak Allah itu yang tertuang di dalam keinginan Allah dengan prosesnya untuk menjadikan umat Israel menjadi bangsa yang rajani, menjadi umat pilihan Allah. Sering sekali umat ini tidak memberikan contoh. Mereka gagal dalam mempraktekkan bagaimana mewujudkan sesungguhnya cinta Allah kepada manusia itu sendiri. Demikian halnya dengan kita, saudaraku, di zaman sekarang. Tuhan juga menginginkan kita menjadi tipe, menjadi keteladanan di tengah-tengah kehidupan sebagai umat beragama, sebagai orang percaya kepada Tuhan, untuk mencontohkan kepada orang-orang di sekitar kita, dimanapun kita berada. Oleh karena itu Tuhan menyatakan lewat Yesaya ini, supaya orang-orang Israel yang dikatakan di dalam ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat. Karena begitu sulitnya kita Bapak Ibu untuk menghentikan diri dari perbuatan yang jahat yang dikatakan oleh Tuhan. Dikatakan di sana, perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Ternyata ketika kita berhenti berbuat jahat, ketika perbuatan jahat itu sudah kita stop, ada persoalan yang baru. Apa itu? Di ayat 17 dikatakan, belajarlah berbuat baik. Berarti ketika kita sudah berhenti berbuat jahat, tidak secara otomatis kita akan melakukan yang baik. Harus belajar lagi. Dikatakan belajarlah berbuat baik. Dan yang kedua dikatakan usahakanlah keadilan. Lalu kendalikanlah orang kejam. Apa yang Tuhan kehendaki dari orang yang sudah berhenti melakukan kejahatan? Dan apa kejahatan umat Israel pada saat itu? Saudara, yang paling keji, kelihatannya secara formal
orang Israel ini adalah orang yang taat kepada Tuhan, baik secara ibadah mereka, baik secara ritual mereka. Tetapi formulasi yang mereka buat itu hanya semata mengkelabui umat waktu itu. Dan juga inilah menjadi persoalan yang utama bagi Allah. Ibadah seharusnya, kalau kita lihat dalam ibadah ini, saya tidak tahu atau di gereja-gereja lain, orang yang liturgis itu, karena di dalam acara kita ini, kalau ada di tulisan itu dikatakan berdiri. Tetapi di dalam ibadah gereja-gereja tertentu, seorang liturgis itu akan mengangkat buku agendanya. Mari kita bangkit berdiri. Ketika dikatakan bangkit berdiri, semua akan berdiri. Tidak ada yang tidak berdiri. Artinya ada konsep kesepakatan di situ. Apa yang diarahkan oleh liturgis itu semuanya harus melakukan. Hendaknya demikianlah yang Tuhan inginkan bagi umat Israel. Kalau dikatakan berhenti, berhenti. Berubah, berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pola pemikiran kita dan praktek kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sebenarnya kita memperagakan apa yang dikatakan oleh Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebenarnya menurut Yakobus bukan berarti kita itu akan dibenarkan dengan perbuatan kita. Tetapi kesempurnaan iman itu adalah juga melakukan yang baik di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan kita. Acap kali saya sering juga dengar ketika di gereja dalam ibadah atau hari Minggu seperti ini, ketika orang bercakap-cakap berbicara yang tidak layak, salah loh, ini di rumah Tuhan, ini hari Minggu, jangan berkata demikian. Seakan-akan ketika dalam proses ibadah, kita nggak boleh berbuat yang tidak baik. Selanjutnya mulai hari Senin sampai hari Sabtu, kita boleh melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Begitukah konsep kita beribadah kepada Tuhan? Kita memperlihatkan dalam ibadah kita seperti apa yang dikatakan oleh Yosua pasal 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Beribadah maksudnya adalah ketika kita mampu merelevansikan, mensejajarkan iman dan pengetahuan kita tentang yang diinginkan Allah dan melakukan apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Pendeknya yang mau dikatakan di sini, berhenti melakukan yang jahat. Tirukanlah, contohkanlah, jadilah keteladanan dalam perbuatan, dalam ucapanmu, di tengah-tengah lingkunganmu, di pekerjaanmu dimanapun kamu berada. Sebagai orang yang sudah takut dalam melakukan kejahatan dan mengupayakan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ada orang berpikir, apakah dosa kita sudah diampuni Tuhan? Tuhan berkata, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, titik persoalannya bukan masalah pengampunan. Ya, dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dikatakan, jika kamu menurut dan mendengar, tetap juga diarahkan. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negerimu. Yang ditujukan oleh Tuhan, kita akan merasakan kebaikan yang kita lakukan itu. Apa yang kita pikirkan yang baik, apa yang kita lakukan yang baik, kita akan menikmati kebaikan kita itu.
Tetapi di ayat 20, jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Tuhan tidak menginginkan kejahatan itu. Maka oleh Paulus juga berkata, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan dalam Rom pasal 12 ayat 21. Kalahkanlah kejahatan melalui kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mengingat dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Kenapa dikatakan perjanjian lama? Dalam perjanjian lama ketika umat Israel atau manusia di zaman perjanjian lama, ketika mereka melakukan kejahatan, Tuhan langsung menghukum. Tuhan langsung menghukum. Tetapi di zaman perjanjian baru sekarang ini, setelah Yesus datang ke dunia ini dan memberikan keampunan dosa, apakah orang-orang yang bersalah, yang melakukan kejahatan, langsungkah Tuhan menghukumnya? Saya mau contohkan. Ketika perlakuan kota Sodom dan Gomora dalam kebejatannya, kita lihat Allah sendiri menghukumnya. Tetapi di zaman perjanjian baru sekarang, di zaman kita, apakah manusia sudah hidup dengan benar dan kudus sehingga tidak ada lagi kita lihat kejahatan yang spontan dihukum oleh Allah? Saya katakan, tidak lebih baik orang di zaman sekarang daripada kota Sodom dan Gomora. Bahkan ada gereja yang sudah mengizinkan perkawinan antar sesama jenis. Bukankah itu sudah melewati daripada Sodom dan Gomora? Maka hati-hati sekarang ini. Ketika kita melakukan kejahatan yang tidak baik, Tuhan tidak langsung menghukum kita. Perhatikan. Makanya banyak orang sebebas mungkin melakukan kejahatan itu di zaman sekarang ini. Dan kemunafikan. Bukankah orang-orang sekarang ini dalam sejenis berjuang dengan istilah hak ajasi manusia, dengan perkawinan sesama, sejenis? Bukankah itu dosa yang paling berat dan kekejian di hadapan Tuhan ketika Sodom dan Gomora harus dihukum oleh Allah? Di zaman sekarang malah sudah terjadi kesalahan-kesalahan dan perbuatan jahat yang sudah melebihi kota Sodom dan Gomora. Hati-hati. Mungkin Tuhan akan lebih cepat untuk kedatangannya. Datangnya yang kedua kali. Maka yang menjadi perenungan kita hari ini, mampukah kita meredam? Mampukah kita berhenti melakukan kejahatan itu? Supaya kita oleh Tuhan Yesus juga berkata, aku memberangkatkan kamu supaya kamu berbuah. Tuhan menginginkan kita berbuah. Apa yang menjadi buah kita? Kita boleh melihat dalam Galatia pasal 5. Ada damai, ada sukacita, ada kebaikan, dan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, mari belajar dan belajar untuk melakukan yang baik itu. Terkadang Bapak Ibu, yang sulit bagi kita kan untuk memulai hal-hal yang baik itu sangat sungkan. Untuk mengatakan minta maaf pun, ada orang yang sulit mengatakan minta maaf. Ada orang yang sulit mengatakan terima kasih. Ada orang yang sulit untuk mengatakan tolong, saya minta tolong, saya dibantu. Saudara, apalagi di hadapan Tuhan. Apa saja perbuatan kita di hadapan Tuhan yang tidak berkenan. Bapak Ibu, mungkin orang lain sesama kita bisa kita kelabui. Tetapi Tuhan yang tidak kita lihat itu, Dia mampu melihat apa yang kita lakukan.
Untuk itu sekali lagi, belajarlah melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Dan belajarlah menyatakan kebaikan untuk sesama kita. Akhirnya saya katakan, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Memang adalah sulit bagi kami untuk belajar dan memulai hal-hal yang baik, apalagi yang berkenan di hadapan-Mu, dan khususnya perkenan kami terhadap sesama kami. Kami sangat enggan untuk melakukan kebaikan itu, karena kami sering menghakimi diri kami adalah terlalu enak untuk orang lain menikmati kebaikan-kebaikan kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami supaya setiap kebaikan yang kami lakukan adalah suatu ibadah yang Tuhan perkenankan, adalah yang Tuhan kehendaki, karena setiap kebaikan itu adalah kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Kiranya hati kita diteguhkan firman Tuhan untuk memberi persembahan dari Rom pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Kita beri persembahan kita.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah korban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.